tapi bisa lagi ya ahya aliyah amin apapun wa alihim hak tuki wala tabihin guna ma'afin yahya alihim amami al-taqwa walakin qawlan syarida muslim lakum amalakum wa yakfirakum membuli waktu wa mati al-rasul watafat wa fawzan azim. Maka kami memuji dan bersyukur kehadiran Allah SWT dengan ibadah. Kita dapat berkumpul di masjid ini untuk menaikkan sholat berjamaah. Sholat yang salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada kita manusia. Dan sehingga kita termasuk dalam golongan orang yang berpegang teguh pada ajaran beliau hingga ajaran kita. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Khutbah yang kita pada hari ini berjudul pentingnya zikir dan zikir. Secara bahasa, zikir berasal dari bahasa Arab itu zakat, zikir, yang berarti diingat. Ditinjau dari syariat zikir adalah mengingat Allah SWT dengan cara untuk mengulang nama Allah SWT. Al-Hamdulillah atau kalimat thayyibah, kalimat baik dari syariat seperti la ilaha illallah sedangkan zikir juga berasal dari bahasa Arab yaitu bahkan yang akhirnya berpikirnya secara istilah agama. Zikir adalah memikirkan ciptaan Tuhan. Pertama, ini sebagai bukti bahwa Allah SWT ibadah. Yang kedua, menyimpankan hikmah di balik setiap ciptaan dan tidak dia pada akhirnya dikenakannya ini mengaku pengenalan. Lebih dalam lagi Allah SWT memberikan manusia dua potensi besar yaitu hati dan otak untuk melaksanakan tugas kekhalifahannya di muka bumi. Seperti firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa inka rabbukum bima yajidul ard alfa qawlu atajidul hadis biha wasyid al-imam yusbi bihati yumu kadis artinya, ingatlah ketika Tuhan membuat firman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dalam menjalankan tugas menjadilah alam ini, manusia harus menyimbangkan kedua potensi tersebut. Karena apabila yang menggunakan salah satu potensi tadi, maka manusia tidak akan mau menjalankan tugas kekhalifahan. Karena yang terjadi adalah kebincangan. Misalnya saja manusia hanya menggunakan potensi hati, zikir, dia akan terjebak pada pemujaan terus-menerus tanpa memperhatikan masalah duniawi yang biasanya menyebuli dan menyambut dalam kehidupan luar. Inilah yang disebut oleh cendekiawan muslim penyebab kemunduran kaum muslimin. Sedangkan orang yang selalu memakai akal atau pikir, dia akan terjebak pada konsep-konsep pemikiran tanpa ujung karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Dengan banyak ciptakan teknologi, akan tetapi lebih banyak dampak kerusakannya pada manfaat daripada manfaat. Sebut saja atom, teknologi nuklir dan lain-lain. Sehingga sampailah pada suatu zaman orang berkata, ketika Tuhan mati, karena sejak saat itu aktivitasnya sebagai subjek terhenti. Secara berpindah dari pengembangan maknawi atau nilai pada pengembangan ilmu pengetahuan dari sumber daya. Sehingga segala
peroleh dari salib eksternal tidak menjadi ada sebagai salib internal, dan akhirnya terjadi penurunan cipta atau rasa kalbu karena harga diukur berdasarkan materi dan teknologi. Keseimbangan antara zikir dan fikir adalah kunci manusia dalam menjalankan tugas kehidupannya. Dengan zikir kita menemukan tujuan akhir dari apa yang akal pikir kita menciptakan teknologi ke arah pada rasa kemanusiaan dan kealaman. Bukan pada kepentingan manusia saja, karena manusia adalah pandangan tangan Allah SWT dalam mengurus bumi dan nanti akan diminta tanggung jawabnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, apakah zikir dapat dijadikan penentraman hati? Zikirul atau mengingat Allah SWT adalah senantiasa menenteramkan kamu bersama Allah SWT dan melepaskan diri dari kelalaian. Karena bila kita senantiasa mengingat Allah SWT, maka Allah SWT akan senantiasa mengingat kita. Sampai dia disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Wadzakuruni adkurkum wasburu ila wala takfurun. Artinya karena itulah ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kamu kepada aku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Dengan demikian maka jelas bahwa zikir mempunyai makna yang sangat tinggi. Zikir akan membawa manusia ke dalam suasana ibadah yang istiqomah untuk senantiasa mengingat Allah di dalam hatinya. Zikir akan menjadikan Allah SWT sangat berperan dalam kehidupan kita menuju arah kebaikan. Oleh karena itu, amalan zikir dipandang sebagai amalan yang sangat mulia dan agama Islam dan mulia di sisi Allah SWT. Mengapa kita harus berzikir? Sebagian orang akan bertanya, mengapa kita harus berzikir? Bukan untuk dapat ujian, kita harus belajar giat. Untuk dalam berzikir banyak kita harus bekerja keras. Orang yang sukses ada yang menganggap bahwa kesuksesannya adalah karena upaya atau keberhasilan kerja kerasnya sendiri. Benarkah? Cukupkah dengan belajar giat dan bekerja keras kita langsung bisa mendapatkan hasil tanpa ada campur tangan Allah SWT? Firman Allah dalam Quran surat Al-Araf ayat 54 menyatakan, Ain rabbukum ali aladakum qolat al-sawi walat fi sitat ayam untuk asal ela ayam yuksila ala al-naham liyat dulu kata hitam luas waluj muskafir bimamir pala akla walu tabra alirotlan. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan 6 masa dia bersemayam di atas arsy. Dia menentukan malam pada siang yang mengikuti dengan cepat dan diciptakannya matahari, bulan dan bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Quran surah Al-Rahman ayat 54. Ingatlah menciptakan dan memerintahkanlah Allah SWT, Maha Suci Allah, Maha Semesta Alam. Dari sini kita mengerti bahwa Allah SWT yang menentukan semuanya, maka kita harus ingat Allah karena Allah yang menciptakan kita. Allah SWT Maha memiliki seluruh isi bumi dan seluruh alam semesta. Manfaat apa yang kita dapatkan dengan berzikir? Kadang kita dapat hasil dalam upaya yang kita lakukan. Akibatnya terjadi kekecewaan atau kita merasa gelisah. Dalam kesusahan atau kita ragu dan takut dalam melakukan, seringkali manusia lupa dan melakukan kezaliman. Terhadap semua itu, Allah SWT mengingatkan manusia untuk senantiasa berzikir kepada Allah sehingga dia akan mengingatkan kita. Sebagai firman-Nya dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Fitha kuyat al-swat fadisa biru fi arab wa takulim fat ali wa biru alikat kiran Artinya, apabila telah diturunkan sembahyang maka
berterpalah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana cara berzikir dan kapan kita harus berzikir? Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah SWT menghendaki manusia mengingatnya setiap saat dan merendahkan diri dan rasa takut serta tidak mengeraskan suara. Selain itu dianjurkan untuk mengingatnya setelah aman atau tenang, baik di waktu berdiri, duduk atau berbaring. Al-Bihi yakulun ali yaman wakilan walajudi junub bihim wa yatafurun fi tolak asma walani robbana makola walabina subhak fakina hak azabana, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Imran ayat 191. Allah telah menurunkan aturan sebagai pengingat yang di dalamnya terdapat keterangan mujizat atau tuntunan untuk ingatnya, dan diberitahukan bahwa binatang itu melakukan zikir kepada Allah SWT dengan caranya masing-masing. Apalagi manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada binatang tentu lebih mengetahui pentingnya mengingat Allah SWT. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hendaklah manusia selalu mengingat nikmat yang telah Allah SWT berikan, serta kejadian manusia yang berasal dari tiada. Dengan demikian, zikir akan terus secara sadar dilakukan sebagai upaya untuk mengingatnya setiap saat. Ia menyuruh hambanya untuk berzikir sebanyak-banyaknya, zikir pagi dan petang. Zikir yang utama ada dalam sholat yang telah diatur waktunya atas orang-orang beriman. Zikir dilakukan sesuai sholat saat lupa usai berhaji, saat manusia merasa lelah, saat bertemu dengan musuh, saat menyentuh hewan. Apa tujuan zikir? Mari terlebih dahulu kita mengingat tujuan hidup kita, apa yang kita cari dan capai dalam kehidupan yang sesaat saat ini. Bila tujuan akhir dari kehidupan ini adalah bertemu dengan Yang Maha Pencipta, maka ingatnya pada waktu kita hidup adalah hal yang mutlak. Mengingat Allah SWT sungguh diperlukan oleh manusia, karena Allah SWT Maha Pengasih dan Penyayang. Bila manusia mengingatnya, Allah SWT akan memberikan balasan yang pasti. Allah SWT akan menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Dari uraian singkat kedua khutbah ini dapat diambil kesimpulan, dan dari kesimpulan ini mudah-mudahan dapat membawa kita kepada kehidupan dan tindakan yang lebih baik. Satu, zikir adalah mengingat Allah SWT dengan senantiasa menghadirkan kalbu bersama Allah SWT dan melepaskan diri dari kelalaian. Dua, zikir adalah ibadah yang mulia di sisi Allah dan dapat menenteramkannya. Tiga, sholat adalah bentuk zikir yang paling utama. Selain itu, dapat juga dilakukan membaca Al-Quran, tahmid, tahlil, dan takbir. Jernihkan pandangan dengan air mata, cerahkan wajah dengan berwudu, fasihkan lisan dengan berzikir, dan raih ampunannya lewat taubat. Waratili walakum filakuni lazim wa nafsina wa ikudina fihinna layat wa yudhikal hakimi wa taqobahu minni wa lukulli tilawatan minhu alami aku kal hada wastaghfirul lazim walakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.